ih kelihatan tua banget tahu kalau misalnya pakai dandanan kayak gitu gitu. Nah itu tuh sebenarnya juga body shaming loh gitu. Body shaming tuh lebih ke mengejek atau menghina sih? Bisa juga sebenarnya niatnya memuji gitu, tapi disalah tangkap. Gak semuanya juga perempuan itu baperan ya Mbak. Betul. Dan kalaupun baperan pasti ada alasannya. Nah, Betul. nih. Apakah bisa seseorang yang mengalami body shaming itu jadi bunuh diri? Bisa. Unfortunately bisa. Kemarin kan ada ini kan sempat ada apa kayak semacam challenge gitu ya. Kamu pada saat kamu kuliah sama kamu sekarang berat badan kamu berapa? Oke, saya sih 20 kilo kayaknya ya jaraknya gitu. Nah tapi kalau buat saya mungkin itu baik-baik saja gitu. Saya mengatakan saya 20 kilo lebih gendut dibanding saya kuliah. Tapi pada orang-orang yang lain tidak sebaik-baik itu. Termasuk kayak misalnya gini, cuit gitu ya di jalan gitu kan ya. Dulu kan tetap sebel gitu ya. Kalau sekarang saya bisa bilang ada UTPKS loh gitu. Sahabat Merdeka, bertemu lagi dengan saya Lia Harahap dalam bincang santai di podcastmerdeka.com. Belakangan ini istilah body shaming itu cukup cukup viral lah ya. Gak hanya di kehidupan kita sehari-hari, di media sosial pun istilah body shaming ini kemudian menjadi sesuatu yang cukup banyak dikomentari, khususnya untuk kalangan anak muda ya. Nah, hari ini saya mau banyak membahas soal apa itu body shaming dan sebenarnya kenapa ya? Karena gini, aku tuh pernah berpikir dulu perasaan waktu aku juga masih muda ketika bahasanya ya dikatain orang gitu nggak terlalu biasa-biasa aja gitu ya. Maksudnya masih bisa ya ketawa gitu ya, paling marahan sebentar. Tapi kok kayaknya sekarang body shaming itu cukup membuat seseorang menjadi sedih ya. Bisa bahkan katanya ada juga yang sampai depresi. Nah, untuk menjawab semua itu kita hari ini akan berbincang dengan psikolog klinis yang sudah hadir di merdeka.com. Selamat siang Mbak Nina. Selamat siang juga Mbak Lia. Ini aku boleh tahu nih nama panjangnya siapa dulu nih sebelum nanti aku manggilnya biasanya dengan panggilan Mbak Nina ya. Betul banget. Iya, saya adalah Ana Surti Aryani, tapi biasanya dipanggil Nina. Saya adalah seorang psikolog klinis yang memang biasa bekerja untuk melakukan psikoterapi atau penanganan psikologis lanjutan untuk kasus-kasus keluarga. Jadi itu termasuk dengan parenting, termasuk masalah suami istri, termasuk masalah kakak adik dan pokoknya semua relasi di dalam keluarga. Dan tentunya karena sebagai psikolog klinis juga menangani berbagai macam isu psikologi klinis ya, psikopatologi seperti depresi, kecemasan ataupun termasuk body shaming dan segala macam dampaknya. Oke. Mbak Nina, tadi aku di awal udah sedikit menyinggung soal kasus body shaming. Kasus nggak sih ya ini Mbak Nina? Iya, bisa dibilang kasus. Ya. Yang sekarang tren dengan istilah body shaming. Zaman aku dulu mungkin bahasanya nggak pakai body shaming ya, tapi sekarang dengan memakai istilah body shaming. Mbak, boleh nggak diceritain apa sih sebenarnya body shaming itu sendiri gitu? Dan kenapa itu kemudian sekarang tuh menjadi persoalan yang serius gitu? Iya. Nah, tapi saya senang nih Mbak, merdeka.com mau ngebahas tentang body shaming ya, karena memang ini adalah satu kayak satu kejadian gitu ya, yang memang jadi satu kejadian yang memang punya banyak dampak sebetulnya ke masyarakat kita. Nah, body shaming itu sendiri sebetulnya adalah ketika kita mencoba mengatakan sesuatu atau melakukan sesuatu tentang tubuh orang lain. Tubuh itu bisa berarti memang badannya ya, bisa berarti kayak misalnya kok ini sih tinggi banget sih kamu gitu ya, atau termasuk ukurannya. Jadi kayak misalnya gendut banget sih lo atau kurus banget sih lo gitu misalnya. Kadang-kadang itu juga terkait dengan misalnya rambutnya. Kenapa sih rambutnya kok pendek banget sih? Emang nggak bisa ya dipanjangin dikit kayak gitu misalnya. Atau bahkan tergantung termasuk juga tentang makanan yang dia makan. Masa dari tadi makannya fast food mulu? Nggak bisa apa makan sehat gitu. Itu juga sebenarnya sebentuk body shaming. Jadi segala macam perkataan, perlakuan yang terkait dengan tubuh dan sekitarnya itu gitu ya. Itu yang biasanya kita sebut sebagai body shaming. Oke, berarti bukan hanya sekedar tubuh ya Mbak sebenarnya, masih tapi bisa kayak terkait makanan. Betul. Kalau barang-barang yang dia pakai misalnya kayak bajumu
Gitu itu termasuk body shaming ya? Kadang-kadang itu termasuk misalnya ini ya, ih lu tuh baju ketat banget sih, jadi kelihatan semuanya badan lo, gitu misalnya. Nah itu juga kemudian jadi body shaming karena kemudian dikaitkan ke badan kita, gitu. Kadang-kadang ya juga ada tuh sebenarnya tentang usia, gitu. Usia juga bisa dianggap body shaming ya, kayak misalnya gitu, ih kelihatan tua banget tau kalau misalnya pakai dandanan kayak gitu, gitu. Nah itu tuh sebenarnya juga body shaming loh, gitu. Iya. Padahal kadang mungkin nadanya tuh biasa aja gitu ya Mbak ya, maksudnya kok kamu kelihatan nih hari ini make upnya kelihatan tua gitu ya, tapi itu bagian dari body shaming. Bisa jadi ya, merupakan bagian. Mbak, kalau boleh saya mencontohkan kasus gini ya Mbak ya. Kebanyakan orang kan gini Mbak, dulu ya kayak tadi Mbak bilang, mungkin menganggap kok lu gemukan gitu, itu menganggap itu biasa gitu kan. Tapi sekarang orang ketika bilang kok kamu gemukan, body shaming nih lu, body shaming gitu ya. Nah sebenarnya batasan ketika kita tuh melakukan body shaming terhadap orang tuh apa sih gitu ya. Sampai kayaknya kita langsung ya ketika dia mengatakan wah body shaming lu, berarti kan kita sudah mengatakan sesuatu yang menyakitkan gitu kan Mbak. Nah betul. Gimana sebenarnya Mbak? Jadi menariknya ya kalau kita bilang body shaming itu tidak melulu karena apa yang dilakukan oleh pelaku. Tapi juga termasuk apa yang dialami atau dirasakan oleh yang menerimanya, ya. Jadi kata-kata yang sama itu bisa dianggap sebagai body shaming oleh seseorang ataupun sesuatu yang biasa saja, gitu ya. Jadi contohnya gini, misalnya kita ketemu di jalan nih, ya, terus kemudian saya bilang, Mbak Lia, ini kurusan ya sekarang ya, gitu ya. Nah Mbak Lia bisa menganggap itu, aduh itu pujian buat saya. Bisa juga Mbak Lia menganggap, ih apaan sih nih si Mbak Nina nih body shaming banget ke gue, gitu. Tergantung pada saat itu Mbak Lia juga sedang apa yang dirasakan, atau sebetulnya kurusan itu adalah efek dari apa. Misalnya ternyata Mbak Lia itu kurusan akibat penyakit tertentu yang menimbulkan begitu banyak dampak negatif buat Mbak Lia. Tentunya kalau saya bilang kurusan ya Mbak Lia ya, itu menjadi sesuatu yang menyakitkan, gitu. Jadi bukan hanya tentang saya mengatakan Mbak Lia kurusan ya, tapi buat saya kata kurusan ya itu efeknya apa, gitu ya. Jadi memang kadang-kadang tuh kita nggak bisa bilang batasannya body shaming itu kata-kata apa, tapi yang kita bisa lihat adalah misalnya sebetulnya relasi kita sama orang itu tuh cukup dekat gak sih untuk mengatakan hal itu ya. Jadi contohnya kalau misalnya kita ke bos ya, dan kita sangat menghormati bos itu, ya kali deh kita bilang, Pak gendutan ya sekarang. Gak mungkin ya, gitu kan ya. Terus kemudian kita juga bisa yang kita juga bisa cermati adalah sopan atau tidak sopannya kata-kata tersebut dalam budaya itu, gitu ya. Jadi kayak misalnya pada beberapa budaya gitu ya, itu kan dianggap yang lebih misalnya berat badannya lebih besar gitu, itu yang dianggap lebih baik, gitu ya. Sehingga ketika kita menyebutkan bahwa sekarang ini ya lebih gemukan ya, itu menjadi dirasa lebih positif dibandingkan budaya lain yang menganggap kurus itu lebih baik, gitu ya. Jadi nilai-nilai budaya itu juga akan sangat menentukan apakah sesuatu dianggap body shaming atau enggak. Kemudian cara kita mengatakannya Mbak. Jadi kayak misalnya gini loh, kalau kita ngomongnya katakanlah sama ya kurusan ya gitu ya. Tapi saya bilang gini, Mbak sekarang tuh ya Mbak kayaknya kelihatan lebih segar, dan saya senang sekali loh melihat Mbak Lia dengan dengan model yang sekarang ini gitu. Itu akan berbeda dengan kurus banget sih lo, yakin lo sehat gitu. Padahal sama kan, maksudnya tuh kurusan lo gitu. Gitu ya. Jadi cara kita mengatakan itu juga sebetulnya juga akan menentukan apakah itu jadi body shaming atau tidak, gitu ya. Dan kemudian juga tadi sih balik-balik lagi, ada konteks apa sebetulnya yang dialami oleh orang yang kita omongin itu ya. Kalau misalnya dia habis mengalami sakit tertentu kemudian jadi kurus, kata kurus itu sesungguhnya bisa menyakitkan. Atau sebaliknya, beberapa perempuan itu karena proses hormonal yang harus dihadapi untuk hamil gitu misalnya, menyebabkan berat badannya bertambah. Jadi ketika kita bilang gemukan sih gitu, ya itu memang sesuatu yang wajar terjadi pada dia akibat dari proses yang harus dia jalani itu gitu. Dan itu tidak menyenangkan gitu ya, sehingga itu bisa dianggap body shaming.
Oke. Jadi kadang mungkin ya kayak tadi Mbak Dina bilang, berarti nggak semuanya itu kadang sebenarnya melulu tujuan awalnya itu seseorang tuh melakukan body shaming ya Mbak ya. Betul. Tapi ketika saya bilang korban lah ya, si Mm-mm. korbannya merasa dengan berapa faktor, 4 faktor tadi yang Mbak sebutkan, seperti salah satu kedekatan gitu ya, tiba-tiba nggak deket gitu, terus bilang, ih kok kamu sekarang jerawatan banget gitu ya, kita nggak pernah kenal gitu ya, itu kenapa kemudian body shaming ya, dianggap sebagai body shaming. Termasuk mungkin itu juga yang di belakangan tuh sempat ramai dialamin seorang artis ya Mbak ya, yang mungkin dia menganggap netizen gak pernah kenal dia, terus menjudge dengan segala macam ya Mbak ya. Mbak, tapi body shaming itu lebih ke mengejek atau menghina sih? Dua-duanya sih sebenarnya ya, gitu ya. Bisa mengejek, bisa menghina, bisa juga sebenarnya niatnya memuji gitu, tapi disalah tangkap. Ya, sehingga itu menjadi sebuah body shaming gitu ya. Tapi seringkali body shaming itu memang adalah merendahkan pihak yang dikomentari gitu ya. Jadi sebenarnya salah satu kalau kita mau bilang pembuktian atau apapun itu ya gitu ya, tujuannya apa gitu ketika mengatakan hal tersebut gitu ya. Bagaimana itu bisa dianggap sesuatu yang memuji ketika Anda mengatakannya dengan nada yang nada yang tidak enak gitu ya, nada menghina gitu misalnya kayak gitu. Nah, jadi ya itu sih sebetulnya akan ada banyak sekali tujuan gitu yang mungkin akan terjadi, tapi biasanya kenapa disebut body shaming, karena itu dirasa merendahkan. Oke. Jadi memang kalau menentukan seseorang, tindakan seseorang itu sebagai body shaming itu lebih kepada si korbannya sih sebenarnya ya Mbak ya. Iya, betul. Karena itu kan dia menyimpulkan atas tindakan apa yang dia terima itu ya. Betul, dan tapi pelakunya juga, kita juga bisa menyimpulkan ya. Iya. Mbak, tapi kan di antara banyak kasus body shaming ini kayaknya ya aku nggak punya data pastinya sih Mbak, tapi kayaknya kan lebih seringnya menyasar ke perempuan. Bener gak sih? Atau ada juga laki-laki di body shaming Mbak? Laki-laki juga ada yang di body shaming ya. Contohnya kalau misalnya disebut, ih botak ya makin lama lu gitu ya. Padahal cukup banyak laki-laki yang dalam usia tertentu ternyata mengalami hair loss gitu ya. Jadi ada kerontokan rambut gitu misalnya. Itu juga body shaming kan sebetulnya gitu. Nah, tapi memang betul bahwa lebih banyak perempuan yang mengalaminya. Mengapa lebih banyak perempuan yang mengalami? Itu bisa terkait soal budaya, dalam artian perempuan itu punya semacam standar kecantikan tertentu, sehingga ketika standar kecantikan itu tidak dipenuhi oleh seorang perempuan, maka mungkin dia jadi mengalami body shaming gitu ya, dianggap orang kurang gitu dari standar kecantikan yang berlaku di komunitas atau budaya tersebut gitu. Nah, budaya itu juga bisa bertanggung jawab terhadap body shaming karena perempuan dijadikan objek gitu ya, dianggap sebagai boleh dong dikata-katain kalau dia bajunya nggak pantes, boleh dong diejek kalau dia melakukan sesuatu misalnya gemulai dan lain sebagainya gitu ya. Padahal kan enggak gitu ya. Apapun yang terjadi pada seseorang ya kita harus menghormati orang tersebut, kita harus respect terhadap orang tersebut gitu ya, dan tidak pantas kita melakukan body shaming ataupun ejekan atau hinaan apapun terhadap orang lain. Oke. Sekalipun tadi kayak Mbak Dina bilang ya niatnya memuji, tapi kan kita nggak tahu ya hari itu perasaan dia sedang menganggap kita apa dengan perkataan itu ya. Betul. Mbak ya? Dan kalau misalnya kita menyadari bahwa oh ternyata kata-kata saya berdampak kurang baik ya buat orang tersebut, supaya menghindarkan diri kita dari body shaming, kita harus minta maaf loh. Karena kan ya tadi ya mungkin emang niatnya muji, tapi karena kita nggak tahu, saya udah lama nih nggak ketemu Mbak Lia gitu ya, saya nggak tahu Mbak Lia tuh ternyata menghadapi masalah hidup yang luar biasa, sehingga kata-kata saya yang maksudnya memuji itu menjadi menyakitkan gitu. Saya mesti bilang, Mbak Lia saya benar-benar minta maaf ya Mbak Lia, saya nggak tahu loh bahwa ada masalah itu gitu ya. Jadi seperti itu, sehingga untuk menetralisir kembali hubungan atau bahkan memperbaiki hubungan lagi. Oke. Jadi bukan karena wanita itu lebih baperan sehingga kayak lebih melo atau lebih sedih banget ketika sesuatu dari tubuhnya gitu ataupun penampilannya kemudian dikomentari orang lain gitu Pak. Atau karena kayaknya laki-laki menganggap ya biasalah istilahnya candaan lelaki gitu ya. Nah, apakah memang
itu ada kaitannya juga Mbak? Jadi ya kenapa perempuan juga sering dibilang baperan gitu ya. Sebenarnya ada banyak hal sih gitu ya. Bisa karena memang tadi soal budaya gitu ya. Aduh saya udah tahu nih saya tuh tidak sesuai standar kecantikan dalam budaya saya gitu. Nggak usah dong dibesar-besarkan kan gitu ya misalnya ya. Ya. Gitu. Atau memang ada kondisi seperti misalnya ya kalau perempuan tuh mendekati periode menstruasi kan memang secara hormonal ini ada perubahan sehingga dia cenderung lebih sensitif. Ketika kita mengatakan sesuatu pada perempuan yang sedang hampir menstruasi misalnya bisa ditangkap negatif. Walaupun misalnya niat kita nggak seperti itu, gitu ya. Atau mungkin memang ada permasalahan hormonal lainnya yang dialami. Contohnya beberapa perempuan yang sedang berusaha hamil itu kan karena treatment hormonal yang dia hadapi menjadi jauh lebih sensitif, gitu ya. Atau baru saja melahirkan, masih sedang menyusui dan lain sebagainya, punya problem di rumah. Kita tahu bahwa pada perempuan juga banyak sekali standar ganda. Contohnya bagi perempuan bekerja ternyata dia juga harus mengurus rumahnya. Beban yang lebih berat itu kan membuat dia lebih lelah. Sementara ketika dia menghadapi kata-kata semacam itu dalam kondisi lebih lelah tentunya jadi bisa bermasalah nih gitu. Okay. Jadi kadang-kadang kita juga nggak bisa bilang bahwa baper banget sih. Tunggu dulu, lagi ada apa yang dia alami gitu. Ini penjelasan Mbak Nina sekaligus menekankan loh sahabat mereka bahwa nggak semuanya juga perempuan itu baperan ya Mbak. Betul. Dan kalaupun baperan pasti ada alasannya. Nah betul. Nih buat yang sahabat merdeka pria-pria mungkin perlu catat ini Mbak. Oke, Mbak Nina, biasanya orang yang merasa sakit hati lah ya, body shaming ini kan membuat kemudian kita sakit hati ya Mbak ya. Terus kemudian membuat dia sakit hati itu akhirnya memunculkan rasa tidak percaya diri, malu dan segala macam. Dalam ilmu psikologis Mbak, seperti apa gitu efek yang bisa ditimbulkan ketika kita mendapat hinaan atau ejekan dari orang lain, apalagi menyangkut tubuh kita sendiri yang kemana-mana selalu kita bawa, dan kadang-kadang ketika kita pertama kali dikomentari itu langsung pengen menyempurnakan gitu Mbak, tapi tetap aja dikomentari. Nah ini gimana Mbak dampaknya nih Mbak? Iya jadi memang betul ya, dampak dari body shaming ini betul-betul banyak sebetulnya ke diri kita. Memang ada orang-orang yang tadi ya kita udah ngatain kayak apa juga ya dia cuek aja gitu ya. Duh gendut banget sih lo, so what gitu misalnya. Mungkin bagi orang-orang seperti ini tidak berdampak walaupun belum tentu bisa juga ternyata berdampak ya. Tapi pada banyak orang lain ternyata dampaknya itu bisa mulai dari yang ringan sampai yang sangat berat. Contoh dampak yang relatif ringan ya tapi tetap gak enak juga sih gitu ya. Misalnya menurunkan kepercayaan diri kita. Aduh ternyata saya tuh udah dandan masih kurang ya gitu misalnya. Itu kan jadi rasanya aduh ternyata saya tuh kurang oke gitu. Kemudian dia akan menilai dirinya itu jadi kurang gitu ya. Itu yang kita sebut low self esteem gitu ya. Ketika kita menilai diri kita menjadi kurang dibandingkan yang sebenarnya gitu. Terus kemudian kadang-kadang ini juga memunculkan kecemasan tertentu. Kecemasan itu adalah salah satu masalah kesehatan mental juga sebetulnya. Ya kayak misalnya, aduh kalau gitu kalau saya ketemu dia besok lagi, saya harus pakai baju begini nih gitu. Aduh kayak lipstik saya nggak bisa deh warnanya pink-pink begini, harus warna merah cetar atau gimana gitu ya misalnya gitu ya. Ada kecemasan tertentu yang muncul akibat pernah mengalami body shaming gitu. Pada beberapa orang itu juga bisa memunculkan bahkan depresi gitu ya. Karena misalnya dia jadi sedih, dia jadi menilai dirinya lebih buruk lagi. Dia kemudian jadi malas makan gitu ya. Pola tidur dia juga jadi berubah gitu, jadi nggak bisa tidur gitu dan lain sebagainya. Beberapa orang itu juga jadi menarik diri dari lingkungannya karena tidak suka dengan komentar-komentar orang pada lingkungan tersebut gitu. Itu beberapa yang kita bisa bilang masih ringan atau sedang, tapi ya namanya ringan atau sedang ketika itu udah ada dampak itu kan nggak enak ya gitu. Jadi tidak bisa juga kita sepelekan gitu. Nah ada beberapa dampak yang bahkan bisa lebih berat yang terjadi. Contohnya ketika seseorang kemudian mengalami problem
makan gitu ya. Problem makan ini bukan cuma sekedar nggak kepengen makan, tapi ada yang namanya eating disorder atau gangguan makan gitu ya. Gangguan makan ini kalau misalnya teman-teman mungkin pernah dengar ada yang namanya anoreksia, ada yang namanya bulimia gitu ya. Anoreksia itu adalah yang mereka yang sangat nggak kepengen banget makan gitu ya supaya dia bisa kurus. Bulimia itu seringkali yang teman-teman taunya adalah dia makannya banyak terus kemudian dia muntahkan gitu ya. Atau binge eating itu adalah yang makannya banyak banget gitu misalnya. Nah, eating disorder itu kadang-kadang bisa terjadi akibat dia mengalami body shaming berulang kali gitu ya, atau body shaming yang betul-betul berdampak pada dirinya gitu. Terus kemudian ada orang yang mengalami kemudian body dysmorphic disorder gitu ya. Body dysmorphic disorder ini adalah ketika dia mengalami dia tuh terus-menerus terokupasi atau terus-menerus memikirkan tentang tubuhnya gitu ya. Jadi kayak misalnya, aduh ini perut gue nih kayaknya harus lebih kecil lagi. Aduh kayaknya udah kelewat 1 senti, kayak nggak bisa deh gitu ya, kayak gitu misalnya kayak gitu. Jadi dia jadi punya perhatian yang detail dan rinci gitu ya terhadap tubuhnya, dan itu berlebihan. Yang harusnya nggak perlulah sampai segitunya. Body dysmorphic disorder ini juga seringkali kemudian memunculkan perilaku-perilaku kebutuhan operasi plastik yang berlebihan gitu misalnya ya. Terus kemudian pada kondisi-kondisi tertentu, karena ada body shaming itu kan kemudian dia jadi benar-benar, aduh saya berarti jelek banget nih, saya berarti gagal, saya berarti bermasalah dan lain sebagainya gitu ya. Nah ini yang kemudian justru rentan untuk mengalami pikiran atau bahkan melakukan percobaan bunuh diri. Gitu. Jadi apakah bisa seseorang yang mengalami body shaming itu jadi bunuh diri? Bisa. Unfortunately bisa gitu ya. Tidak berarti abis body shaming langsung bunuh diri, enggak. Tapi ada kompleksitas di belakang orang itu, ada sesuatu yang sudah terjadi sebelumnya, bahkan terjadi secara kompleks pada waktu tersebut, yang kemudian membuat dia jadi punya pikiran-pikiran bunuh diri atau bahkan melakukan percobaan bunuh diri gitu. Apalagi kalau misalnya sampai ada konteks kemudian dia dibandingkan dengan orang lain kali ya Mbak ya. Itu kayaknya lebih mempercepat seseorang untuk stres sih. Betul. Benar Mbak ya? Betul. Tidak harus sih dibandingkan dengan orang lain. Kadang-kadang dibandingkan dengan diri sendiri pun itu menyakitkan gitu. Jadi kayak misalnya gini, lu tuh kan dulu kan kurus, kenapa sih sekarang gendut banget? Ya ada masalah juga kali begitu ya. Kemarin kan ada ini kan sempat ada kayak semacam challenge gitu ya. Kamu pada saat kamu kuliah sama kamu sekarang, berat badan kamu berapa? Oke, saya sih 20 kilo kayaknya ya jaraknya gitu. Nah tapi kalau buat saya mungkin itu baik-baik saja gitu. Saya mengatakan saya 20 kilo lebih gendut dibanding saya kuliah. Tapi pada orang-orang yang lain tidak sebaik-baik itu gitu. Jadi memang tidak selalu dibandingkan dengan orang lain saja yang bermasalah. Walaupun itu tentunya juga menyakitkan ya. Tapi bisa jadi dibandingkan dengan diri sendiri itu pun juga menyakitkan. Makanya tadi konteks itu memang sangat penting untuk kita pahami. Kita nggak bisa bilang bahwa seseorang tuh oh ya dia pasti pelaku atau dia pasti korban gitu. Akan tergantung kedua belah pihak. Oke. Jadi dengan kata lain si orang yang menjadi korban body shaming ini bisa saja nggak melewati tahap-tahap yang seperti itu Mbak. Andai kata mungkin orangnya mungkin lebih slowly atau tidak lebih menganggap itu sebagai candaan. Atau memang karena kayak tadi Mbak bilang ya awalnya sih mungkin bisa candaan ya, sekalipun dia memang orangnya asik aja gitu. Tapi kemudian karena terlalu sering dan dia merasa itu tidak lagi candaan. Apa memang seperti itu Mbak? Oke. Jadi sebenarnya ya Mbak, memang ada beberapa hal yang membuat seseorang tuh lebih lebih tangguh gitu menghadapi body shaming gitu ya. Terutama itu adalah ketika dia merasakan bahwa dirinya baik. Ini yang kita sebut good self esteem gitu ya. Jadi ketika saya yakin bahwa saya mungkin kurang rambut saya kurang oke gitu ya. Badan saya tidak sekurus yang diharapkan lingkungan saya, tapi saya tahu bahwa saya orang yang baik. Gitu. Nah, orang yang merasa bahwa saya tahu saya orang yang baik ya, itu cenderung lebih tangguh dalam menghadapi body shaming ataupun beragam hinaan lainnya lah. Ya. Kemudian juga orang-orang yang memang punya lingkungan yang mendukung dia. Gitu. Lingkungan yang mendukung itu bisa berarti lingkungan keluarga,
Bisa berarti lingkungan sahabat atau teman, bisa juga tetangga gitu ya, bisa juga adalah orang kantor ya, atau sesama ibu-ibu arisan atau apapun. Pokoknya lingkungan pergaulan yang memang mendukung kita. Ketika kita punya lingkungan pergaulan yang mendukung kita, maka kita cenderung lebih tangguh gitu untuk menghadapi berbagai macam hinaan dan body shaming itu. Karena kita tahu, oh saya nggak enak nih menghadapi ini, tapi saya bisa lari ke lingkungan saya, gitu ya. Berarti support system itu juga sangat dibutuhkan, sangat berpengaruh ya terhadap sekali. Mungkin bukan cuma body shaming kali berarti ya Mbak ya, support system itu kayak memang benar-benar sangat dibutuhkan setiap orang. Betul. Karena medan hidup yang dihadapin itu nggak selalu sama ya. Makanya saya sangat setuju dengan prinsip gotong royong. Oke. Mbak, kayak tadi aku sempat bilang juga tuh, kenapa ya sekarang itu saya nggak tahu ya kayak tadi. Nanti saya koreksi saya kalau saya salah. Apakah juga anak-anak muda sekarang yang menjadi korban body shaming gampang terbawa ke hati itu, apakah memang ya itu kata generasi yang sandwich ini lebih lemah, lebih strawberry gitu ya. Iya, lebih beda dengan kita dulu ya, kayak Mbak bilang tadi dikatain itu ya nggak apa-apa, gue merasa nyaman. Walaupun jawaban bahagia ya, walaupun jawaban umumnya selalu aja ketika mendapat hinaan itu bertanda gue sedang bahagia, katanya sih begitu ya. Katanya sih, kamuflasenya sih katanya bertandanya bahagia gitu ya. Atau bertanda gue lagi baik-baik aja, walaupun kita nggak tahu isi hatinya. Tapi kemudian akhirnya kan sering memunculkan istilah, ya generasi sekarang tuh emang kayak generasi yang cengeng banget gitu. Apa bener Mbak gitu kan? Karena ya saya juga merasa ya sebenarnya sih mungkin bukan persoalan cengeng atau tidak cengeng, tapi mungkin karena si perilaku body shaming ini sekarang, kalau dulu tidak ada sosmed dan orang tidak mengatanya itu depan Indonesia yang tahu gitu ya Mbak ya, paling ya teman-teman sekolah atau tetangga lah ya. Nah apa karena pengaruh sosial media ini membuat mereka jadi stres itu ketika mendapatkan ya kayak tadi, walaupun mungkin bukan yang berat banget sih sebenarnya ejekan itu gitu Mbak. Saya rasanya harus mengkritisi bahwa itu dari dulu baik-baik saja. Ya, saya pikir kalau dulu kita tiba-tiba waktu kita agak mudaan gitu ya Mbak ya, pas ingat ketika kita lagi remaja gitu misalnya, kan lagi banyak-banyaknya jerawat ya. Iya. Nah, terus tiba-tiba misalnya ada yang bilangin gitu misalnya, ih Lia kamu jerawatan banget sih gitu. Kira-kira apa yang dirasakan? Saya gak yakin akan baik-baik saja. Iya benar. Benar banget. Karena memang saya jerawat ya. Saya juga dulu jerawatan banget soalnya Mbak. Saya paham betapa menyebalkannya dikatakan jerawatan gitu ya. Case yang sama berarti kita. Oke. Nah, tapi maksud saya gini loh. Dari dulu kita tahu bahwa itu gak enak. Cuma dulu-dulu kita gak tahu bahwa kita boleh melawan itu. Bahwa itu adalah sesuatu yang tidak boleh dikatakan pada orang lain. Bahwa kita harusnya menghormati orang lain, termasuk tidak mengatakan dengan keras-keras apa yang menjadi kelemahan dia pada saat itu. Gitu. Dulu-dulu kita nggak tahu itu, sehingga ya kita nggak enak. Tapi oh ya udah kali ya, nggak apa-apa kali ya. Gitu. Sementara kalau generasi sekarang mereka udah tahu, oh nggak boleh gue digituin. Gitu. Oh ternyata kalau gue baca di baik di sosmed ataupun di manapun itu gitu ya jenis sosmednya, ternyata gue boleh loh mempertahankan diri dari proses yang semacam itu, gitu. Nah, itu yang kemudian membuat generasi sekarang juga lebih speak up gitu untuk sesuatu yang tidak mereka sukai, gitu. Dan memang salah satunya adalah ketika generasi sekarang itu tahu bahwa oh nggak apa-apa ya kalau misalnya merasa tidak baik-baik saja, sehingga ketika mengalami body shaming kemudian secara terbuka mengekspresikan tidak baik-baik saja, gitu ya. Itu yang kemudian oleh generasi zaman dulu, generasi sebelumnya, gitu ya, itu dianggap dulu gue gitu juga nggak, padahal kan dulu kita juga nggak baik-baik saja, cuma kita sudah melewatinya sehingga kita mengira kita baik-baik saja. Ya sekarang mungkin kita baik gitu, tapi pada saat itu terjadi, saya cukup yakin itu tidak baik-baik saja ya. Jadi bukan persoalan sosmed dan segala macam juga gitu kali ya Mbak, tapi lebih kayak memang kayak Mbak Nina bilang tadi, kemampuan kita untuk melawan ya, atau kemampuan kita lebih berani untuk
marah terhadap hal-hal yang nggak kita senengin. Ya, Kalau dulu dan mungkin termasuk pengetahuan kita iya, iya. bahwa itu boleh atau tidak boleh dilakukan terhadap diri kita atau orang lain. Mungkin kalau dulu tuh lebih kayak yang ya udahlah, orang cuma diomongin doang, Iya, belum sampai menyentuh fisik kita gitu ya. betul. Termasuk kayak misalnya gini, ih cuit gitu ya di jalan gitu kan ya. Dulu kan tetap sebel Iya, iya, gitu iya, ya. iya. Kalau sekarang saya bisa bilang, ada UTPKS loh, gitu. Ada pelindung Iya, kita iya, sekarang iya, iya, gitu. iya. Dulu enggak. Berarti gak selamanya juga kemudian anak-anak sekarang tuh dianggap sebagai anak-anak yang lemah ya Mbak ya. Karena memang justru mereka adalah orang-orang yang berani karena berani speak up, berani mengatakan atau menjadikan isu ini menjadi isu yang serius gitu ya. Betul. Makanya sekarang juga ada istilah body shaming kan? Iya, 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 iya. Oke. Mbak Dina, body shaming ini bisa disamakan gak sih dengan bullying juga? Bisa. Dan justru memang body shaming adalah bullying. Gitu. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang body shaming. Body shaming itu kan adalah mempermalukan orang lain gitu ya, merendahkan tubuh orang lain gitu ya. Mulai dari tadi rambutnya kah, matanya kah, atau bahkan usianya gitu ya, ukuran tubuhnya dan lain sebagainya gitu. Itu yang kalau dalam teori-teori bullying kita sebutnya bullying verbal atau apa yang dikatakan gitu ya. Dan dengan konten dari bullying verbalnya adalah terkait dengan tubuh gitu. Nah, tapi sebenarnya body shaming ini sendiri kalau misalnya kita bicara terkait dengan bullying tidak hanya berhenti di bullying verbal, tapi kadang-kadang juga termasuk bullying emosional gitu ya, karena kayak misalnya kemudian ada pengucilan tertentu gitu ya. Berarti kan itu juga secara sosial gitu ya. Itu juga ada katakanlah misalnya gini loh Mbak, ada geng yang isinya tuh harus misalnya perempuan-perempuan kurus gitu ya, yang bajunya baju tertentu gitu misalnya, yang lainnya nggak boleh masuk gitu. Nah, itu kan sebetulnya adalah ya bullying juga gitu. Bagaimana orang lain tuh dikucilkan gitu ya karena tubuhnya. Gitu, itu kan juga termasuk body shaming gitu. Jadi memang body shaming ini bukan sesuatu yang disarankan gitu, karena ini termasuk tidak respect atau tidak menghormati orang lain. Oke. Mbak, kalau Mbak sendiri sebagai psikolog ya Mbak ya, sudah seberapa sering Mbak menghadapi kasus-kasus atau pernah ada yang datang ke Mbak untuk kemudian berkonsultasi sebagai bagian dari body shaming ini ya? Atau sebelum jauh ke situ, biasanya yang datang ke Mbak itu di batas mana ketika merasa saya harus berkonsultasi dengan psikolog nih karena udah terlalu sering mendapat perlakuan body shaming? Ini nggak pengen nyombong nih, tapi setelah lebih dari 20 tahun praktek saya kayaknya menghadapi berbagai macam masalah. Maksudnya yang dikeluhkan oleh para klien gitu ya. Nah, termasuk soal-soal body shaming gitu ya. Yang saya bisa bilang bahwa ketika memang ada kok kondisi-kondisi ketika kita memang sebaiknya berkonsultasi dengan orang lain. Contohnya itu adalah ketika kita bahkan merasa kita tidak baik-baik saja. Jadi secara individu kita tuh tahu bahwa ada sesuatu yang kemudian berubah pada diri saya dan sesuatu itu tidak menyenangkan gitu. Nah, itu mungkin adalah indikator bahwa kita perlu bantuan psikologis gitu. Kemudian indikator lain adalah ketika orang lain juga memberikan komentar tentang diri kita. Contohnya, kok kayaknya lo sekarang berubah banget sih, gitu ya? Kok sekarang jadi sensitif banget sih, gitu ya? Atau sekarang kok kurusan banget tapi kayak lesu gitu ya. Itu bisa jadi adalah ternyata kesehatan mental kita sudah terganggu gitu, termasuk oleh body shaming gitu ya. Atau juga indikator lainnya adalah misalnya pekerjaan kita jadi sulit berkonsentrasi untuk belajar, kita sulit konsentrasi untuk kerja jadi jauh lebih lambat, kerja jadi tidak menyenangkan lagi, kita menghindar dari orang-orang tertentu berulang kali, kita betul-betul nggak happy dengan hidup kita gitu ya. Itu udah jadi indikator-indikator lain. Semakin banyak indikator itu kita alami, berarti semakin harus kita mendapatkan bala bantuan
gitu. Dan terkait dengan bala bantuan yang didapatkan karena itu adalah masalah-masalah kesehatan mental, tentunya kita mesti berkonsultasinya pada profesional kesehatan mental atau kesehatan jiwa. Jadi itu bisa berarti psikiater, bisa berarti psikolog klinis atau psikolog lainnya atau konselor gitu misalnya, itu juga bisa diminta bantuan. Apa sih Mbak rata-rata yang mereka keluh ceritakan setelah menjadi korban body shaming itu Mbak? Itu variatif banget ya, yang diceritakan ya. Ada yang menceritakannya secara, terkesan biasa-biasa saja. Misalnya, "Dari dulu sih saya selalu dibilangin gendut sama ibu saya," gitu misalnya. Ada juga yang sampai, menceritakannya tuh memang sangat mendalam ya, sampai nangis-nangis banget ya, atau bahkan memang, kemudian sudah menunjukkan indikator-indikator lain. Kayak misalnya tadi kita sudah membahas ada, berbagai macam masalah lain yang berat gitu ya. Nah, kadang-kadang memang sudah sampai situ gitu. Jadi kayak misalnya mereka yang kemudian mengeluhkan, mereka yang mengeluhkan misalnya adanya, gangguan makan ya, kayak misalnya, anoreksia ya yang, bahkan tidak mau makan, supaya tetap terlihat kurus. Kenapa mereka bisa sampai di situ? Karena dulu tuh saya selalu gendut, saya selalu dikata-katain sama tetangga-tetangga saya selalu dihina sama tetangga-tetangga saya gitu, dikatain gendut, dikatain, cara jalannya yang, kayak gajah gitu misalnya, itu ya dan, itu bisa saja diceritakan sambil nangis-nangis dan terlihat sekali bahwa memang tubuhnya sudah sangat bermasalah gitu ya akibat, mengalami body shaming yang berlebihan gitu di masa sebelumnya gitu. Nah jadi, memang, begitu variatifnya sebetulnya keluhan, dari seseorang dan, jangan pernah menyepelekan ya keluhan baik dari diri kita sendiri ataupun dari orang lain yang kita kenal, karena walaupun dikatakan secara ringan, kadang-kadang ternyata itu berat, gitu. Jadi, yang bisa kita lakukan memang, mencoba lebih sensitif, lebih mendengarkan, dan, mencarikan bantuan gitu kepada orang yang, punya keluhan semacam itu jika dibutuhkan. Ketika merasakan 2 hal yang kayak tadi Mbak ya, diri sendiri yang merasa tidak nyaman ataupun mungkin masukan dari orang lain ya. Betul. Mbak Nina tadi di awal tuh, penjelasan yang tadi Mbak Nina sempat menyinggung misalnya saya dari kecil sudah sering dilabelin ibu saya, kamu gemuk." Berarti potensi body shaming itu juga bisa muncul dari lingkungan terdekat ya Mbak ya? Banget. Bahkan pelaku-pelaku yang dari lingkungan terdekat itu menimbulkan luka jauh lebih besar dibandingkan ketika pelakunya adalah orang lain yang tidak kita kenal. Gitu ya. Jadi, unfortunately sayangnya, memang pelaku-pelaku body shaming itu, adalah orang-orang terdekat. Kita suka bilangnya significant others ya. Banyak yang mengalami dari ibunya sendiri gitu ya. Banyak yang mengalami dari kakak atau adiknya kandung. Ada juga yang mengalaminya itu dari, sepupu-sepupu dan lain sebagainya, dibicarakan secara tidak menyenangkan dalam acara keluarga gitu ya. Padahal kan idealnya keluarga tuh adalah, ya tadi ya pelindung utama kita sebetulnya gitu. Nah, dengan kita lebih banyak mengedukasi masyarakat tentang, ini body shaming loh, nggak boleh loh kita melakukan itu loh, ya diharapkan ya, kita betul-betul bisa berfungsi lebih optimal sebetulnya sebagai pelindung-pelindung bagi keluarga kita sendiri, gitu. Karena itu, komentar-komentar yang tidak menyenangkan itu sesungguhnya merusak kehangatan koneksi di antara dua orang. Dan ketika ada koneksi tadi ya, hubungan yang kemudian jadi bermasalah, sebetulnya itu menjadi awal dari masalah kesehatan mental yang lain. Gitu. Jadi, ya sayangnya memang seringkali kita melakukan body shaming atau mendapatkan body shaming dari orang-orang terdekat kita. Dan kita bisa mengubah itu kok dengan mencoba jadi orang yang lebih baik, tidak melakukan body shaming gitu ya kepada orang-orang terdekat kita. Dan ketika kita yang mengalaminya, kita mencoba untuk lebih tangguh ya, punya jarak yang sehat gitu, punya batasan yang sehat terhadap orang-orang yang memperlakukan kita tidak baik. Dan kemudian mencoba juga mencari hal-hal positif lain yang sebetulnya bisa kita dapatkan dan bisa kita bicarakan bersama keluarga kita. Oke.
kadang-kadang kan kalau di keluarga itu kita kayak suka punya pelabelan sendiri ya. Si Betul. Anu, si Anu, si Anu. Itulah. Ternyata itu bagian dari cikal bakal yang kita sadari Mbak ya. Betul, betul. Jadi saya akhir-akhir ini banyak belajar tentang bagaimana koneksi antara dua orang itu ternyata berpengaruh ya terhadap kesehatan jiwa atau kesehatan mental seseorang. Ternyata ngaruh banget ya, ternyata pengaruhnya luar biasa. Jadi koneksi yang hangat itu yang kita sebut sebagai attachment gitu ya. Attachment itu adalah hubungan mesra yang dibangun dua belah pihak gitu ya sebetulnya. Biasanya itu muncul dari sejak kecil, terutama 3 tahun pertama kita hidup, kita mendapatkan attachment yang positif dengan orang tua kita gitu ya. Namun kadang-kadang pembentukan attachment itu termasuk ketika kita sudah lebih besar bahkan dewasa, terbentur oleh body shaming gitu ya. Karena kalimat-kalimat yang tidak menyenangkan tentang tubuh kita yang dilakukan gitu ya, atau kita terima dari orang-orang terdekat kita, itu yang membuat koneksi kita dengan orang-orang terdekat itu jadi bermasalah. Dan ketika kita tidak mendapatkan pengganti yang hubungannya juga jauh lebih nyaman daripada itu, ya jadi jauh lebih sulit ya tentunya buat kita ya. Dan lagi-lagi tuh itu bisa menjadi cikal bakal dari berbagai macam masalah kesehatan mental lainnya. Berarti kalau boleh saya highlight nih, kalau sampai itu juga body shaming itu juga datang dari keluarga terdekat, itu kayaknya lebih menyakitkan berkali lipat. Betul, sangat menyakitkan. Dan efek yang ditimbulkan jauh bisa lebih besar. Betul, Karena jauh lebih keterikatannya besar. panjang Mbak ya, seumur hidup ya. Betul. Bagaimanapun yang kita sebut keterikatan darah itu, ya emang beneran seumur hidup ternyata gitu ya. Setelah dengan segala macam studi gitu ya, ternyata memang setebal itu gitu. Nah, jadi kalau misalnya keluarga kita tuh sebetulnya cukup hangat, tidak ada body shaming dan tidak ada jenis bullying lainnya, tapi kita mendapatkannya body shaming itu dari orang-orang lain, tapi misal dari tetangga atau dari teman ya, itu lebih aman masih gitu. Karena kan kita tahu kita pulang kemana aman. Tempat berlindung kita Tempat siapa. berlindung itu penting. Tetapi sebaliknya, kalau yang ternyata tempat berlindung kita adalah tempat yang justru ingin kita hindari, nah disitulah gitu. Ketika kita tidak punya tempat yang nyaman untuk pulang, sebetulnya kita sangat berisiko mengalami masalah kesehatan jiwa atau kesehatan mental. Jadi nggak perlu sih ya sebenarnya berarti pelabelan itu, walaupun mungkin sebenarnya itu bagian dari panggilan sayang lah dan lalala lah ya. Betul. Tapi kita sudah terlahir dengan nama masing-masing sehingga tidak perlu pelabelan tambahan. Kalaupun mau dilabel itu perlu ada izin alias konsen gitu. Kamu mau nggak kalau bunda panggil apa gitu misalnya, aku nggak suka gitu, oke bunda nggak akan panggil itu lagi deh, gitu. Kalau misalnya anaknya juga sebetulnya kelihatan berubah gitu wajahnya, kita panggil, bahkan ya kita panggil sayang gitu, apa sih sayang gitu. Iya ya, karena suka ada respon seperti itu ya Mbak ya. Saya waktu itu suka memanggil anak lelaki saya, aduh anak gantengnya ibu gitu. Terus ternyata dia lama-lama terganggu. Padahal kan maksudnya ganteng itu kan positif ya Mbak. Aku pikir begitu gitu. Tapi ternyata dia terganggu kalau misalnya terdengar oleh orang lain. Benar. Jadi karena konsen atau izin itu tidak lagi saya dapatkan, saya nggak boleh lagi mengatakan itu kepada anak saya. Nah, artinya kayak Mbak bilang sebelumnya bahwa yang pujian itu juga bisa jadi yang negatif, tergantung konteksnya, balik lagi. Selama dia tidak menerima itu sebagai pujian ya tetap aja itu menjadi salahnya. Mbak ini kayaknya kita enak banget ngomong, mungkin minum dulu kali ya. Ini kayaknya kalau ngobrol sama psikolog itu memang katanya bisa menyembuhkan segala duka dan lara yang ada. Enggak semuanya. Enggak semua luka lara. Tapi seenggaknya ya bisa membuat lebih tenang kali ya Mbak. Moga-moga. Amin. Mbak, nah buat kita nih atau buat mungkin orang-orang yang pernah menjadi korban body shaming, ada nggak sih Mbak, kayak tadi kan selain tangguh, apalagi nih Mbak yang harus kita hadapi ketika mungkin kita berhadapan dengan kondisi-kondisi itu, termasuk ketika itu mungkin kayak tadi Mbak bilang itu kondisi itu datangnya dari keluarga gitu. Ketika kita misalnya bilang ya kayak tadi mungkin tujuannya hanya mengomentari gitu ya, gimana caranya membuat kita tuh lebih tough menghadapi omongan-omongan itu, tidak cepat stres, sehingga mungkin kita kalau misalnya soalnya gini,
kita nggak bisa menutup mulut banyak orang, Mbak, karena kita tangannya cuma 2 ya dikasih Allah ya. Karena nanti kalau cuma 2 tangan nutupin semua mulut orang, kita nggak ada kerjaan yang lain gitu ya. Jangan-jangan 2 tangan itu hanya perlu buat nutup kuping. Benar ya. Tapi masih Benar. ada mata. Jadi apa ya Mbak? Apa nih menurut dari sisi psikolog, cara apa yang bisa membuat kita sedikit menenangkan diri kita lah ketika berhadapan dengan konteks case seperti itu, nggak perlu langsung selalu ditanggapi serius atau seperti apa ya Mbak gitu. Karena kayak tadi aku bilang kan bisa aja mungkin si body shaming itu nggak datang dari 1-2 orang, bisa jadi mungkin banyak orang gitu kan. Dan kita kan juga kewalahan juga kadang ngadapin seperti itu. Tapi bagaimana kita setidaknya langkah awal yang kita bisa lakukan untuk diri kita sendiri, supaya ketika menghadapi kondisi seperti itu. Oke. Jadi sebenarnya Mbak, kalau kita bilang langkah awal untuk diri kita sendiri itu juga tergantung start dari mana gitu. Maksud saya, kalau misalnya kita sudah sangat-sangat terdampak ya, mungkin memang langkah pertamanya adalah buat janji deh sama psikolog klinis gitu misalnya, gitu ya. Tapi kalau misalnya ini adalah sesuatu yang masih relatif bisa kita hadapi ya, oh saya tahu nih sekarang ternyata body shaming itu memang bermasalah, berarti memang saya harus melakukan sesuatu gitu ya, misalnya kayak gitu. Nah ini ada beberapa hal nih ya. Pertama, kita coba cari sesuatu hal positif dari diri kita sendiri yang bukan bisa jadi itu adalah terkait tubuh kita ataupun gak ada kaitannya sama tubuh kita gitu ya. Jadi kayak misalnya oke, saya dibilangin gendut gitu ya, atau saya dibilangin apa kayak bibirnya kenapa lah gitu ya, atau matanya kenapa lah gitu. Nah tapi saya kan orangnya baik hati nih sama orang lain gitu ya, atau saya nih ramah gitu ya, suka berbagi, jadi saya suka bawa-bawa makanan buat teman-teman saya tuh tahu saya orang yang sebaik hati itu gitu misalnya. Jadi kita mengingatkan diri kita sendiri atas kualitas-kualitas positif kita gitu, itu seringkali cukup membantu gitu ya. Kalau dalam kondisi kita benar-benar gak bisa mengingat ya, bahkan ada tanda-tanda lain gitu ya yang muncul pada tubuh kita, misalnya nafasnya jadi sesak gitu ya. Beberapa orang ketika habis dikata-katain itu kan langsung sesak napas kan biasanya ya. Terus atau misalnya kita jadi aduh kayaknya kepala gue sakit deh, kayaknya gue pusing deh gitu, itu aduh perut sakit gitu dan lain sebagainya gitu. Seringkali yang akan perlu kita lakukan adalah kita duduk ya, tenang, nyender, kemudian kita kembali mengatur nafas kita gitu. Coba kita hitung nafas kita usahakan kita bernafas dengan tenang di bawah 10 nafas per menit gitu ya. Jadi tarik nafas dan lepaskan itu kan 1 nafas gitu. Nah, coba kita atur gimana caranya supaya kita bisa bernafas dengan setenang mungkin, sedamai mungkin gitu. Nah, itu juga jadi salah satu langkah pertama untuk kita lakukan ketika kita sedang benar-benar terdampak gitu ya, antara lain oleh kata-kata body shaming itu gitu. Jadi menenangkan diri ya. Terus kemudian kita juga bisa cerita sama orang lain. Tentunya orang lain yang kita percaya. Dan kalau kita selama ini belum ada orang yang kita percaya, mungkin memang startnya harus memulai dari siapa ya kira-kira bisa saya percaya ya untuk saya ngobrol kayak gini. Ketika kita cerita sama orang lain itu kita bisa bilang tuh, aduh saya tuh ternyata lagi gak enak ya karena ada orang yang komentar begini gitu. Nah beberapa orang itu gak pengen cerita dulu sama orang lain, dia kepengen keep itu untuk dirinya. Tapi saran saya, kalaupun dia mau menyimpan itu untuk dirinya, tetap dikeluarkan dari pikiran. Caranya bagaimana? Kita bisa merekam suara kita, terus kemudian rekamannya boleh disimpan, boleh dibuang. Kita bisa menuliskan, saya gak suka banget orang ini mengatakan itu gitu ya. Tulisan itu lagi-lagi boleh disimpan, boleh dibuang gitu. Atau kita mungkin ada beberapa orang tuh suka nulis di kayak semacam post-it gitu ya. Terus kemudian dia misalnya menuliskan oh ini adalah kata-kata yang tidak saya sukai gitu. Tapi supaya lebih cepat netral, kita tulis lagi di post-it lainnya. Ini kata-kata yang saya sukai. Jadi ketika itu disandingkan ya, bahkan post-it dengan kata-kata yang kita sukai menutupi
post it dengan kata-kata yang tidak kita sukai, itu menjadi pesan psikologis yang sangat penting buat kita bahwa ada kata-kata baik yang bisa saya ingat-ingat dibandingkan saya mengingat-ingat kata-kata buruk yang diberikan oleh orang lain. Keren, ini tipsnya harus dicoba ya. Gitu. Karena kadang-kadang kita hanya concernnya pada yang negatifnya Mbak ya. Padahal ketika kita semua kunci sih di soal bagaimana kita mengelola ketenangan diri dulu ya Mbak ya. Betul. Sehingga kita kemudian bisa melakukan tahapan-tahapan yang tadi Mbak Nina bisa ceritain ya. Nah kalau untuk si pelakunya nih Mbak. Bagaimana ketika sebaiknya kita berkomentar sama orang agar tidak menyakiti orang lain gitu ya. Maksudnya ketika kita supaya kita tidak melakukan body shaming gitu ya. Tidak menyakiti orang lain dengan menganggapnya itu sebagai body shaming. Karena tadi kayak Mbak bilang antara pujian dan tadi menghinaan itu ya itu konteksnya kembali lagi ke orangnya itu gitu kan, gimana Mbak? Jadi yang perlu kita selalu ingat adalah menghormati atau menghargai orang lain gitu ya, menganggap bahwa semua orang itu setara, bahwa semua orang itu juga bisa mengalami kegembiraan, bisa mengalami kesedihan, bisa mengalami hal baik, bisa mengalami hal buruk gitu ya, sehingga tidak pantas kita memberikan komentar-komentar yang merendahkan buat siapapun, tidak pantas juga kita melakukan hal-hal merendahkan siapapun gitu ya. Jadi itu yang betul-betul harus kita tanamkan pada diri kita supaya komentar atau perilaku apapun tidak merugikan orang lain gitu ya. Terus kemudian pada saat kita mau berkomentar gitu ya tentang orang lain, itu usahakan sebuah komentar yang positif gitu. Dan dalam kaitan dengan body shaming, usahakan bukan tentang tubuh karena itu juga sensitif gitu ya. Jadi kayak misalnya daripada saya cuma komentar, ih kamu cantik gitu ya, itu kan sesuatu yang tubuh gitu kan. Tapi kita misalnya bisa bilang gitu ya, saya senang dia ketemu sama kamu hari ini gitu ya. Itu kan berarti kepribadian dia sebagai seseorang betul-betul saya akui gitu kan ya. Daripada kamu cantik banget sih gitu. Itu daripada sekedar mengomentari tubuh, komentarilah memang kepribadiannya terutama bagian yang positif gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya kita memang berkomentar tentang sesuatu dan ternyata orang tersebut terlihat berubah gitu ya atau kemudian jadi berbeda, be sensitif gitu ya, sensitif lah. Sorry ya tadi kayaknya ketika saya ngomong begini kamu kayaknya berbeda. Kalau saya ternyata kalau tadi omongan tadi nggak berkenan, saya mohon maaf ya, gitu misalnya. Atau dalam kesempatan yang lain kita bisa membahas itu gitu. Saya ingat nih pada saat saya komentar gini, kamu tiba-tiba diam gitu. Tapi pada saat itu saya nggak tanya gitu. Ada apa ya gitu. Itu saya minta maaf loh kalau itu benar-benar mengganggu gitu ya. Jadi itu permintaan maaf kita itu juga sekaligus memberikan pesan kuat gitu ya bahwa saya nggak mau melakukan hal buruk buat kamu. Saya kepingin relasi kita bisa berjalan dengan baik dan setara gitu, dan itu bisa relasi yang baik untuk semua pihak, tidak hanya keluarga tapi juga termasuk orang kantor, teman sekolah dan lain sebagainya gitu kan sebetulnya ya, dengan kalimat masing-masing ya, nggak usah kalimat resmi kayak saya. Gitu. Gitu. Nah, terus ini Mbak kalau cari topik obrolan gitu ya, cari topik obrolan yang semuanya seneng gitu ya. Jadi kadang-kadang memang kayak misalnya perempuan gitu ya, mungkin memang seneng gitu ngomongin krim anti aging apa gitu misalnya gitu ya. Kalau memang kita memastikan bahwa semua yang lagi ngobrolin emang seneng, ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau ketika kita lagi ngomongin krim anti aging atau sampo pencegah uban atau apa gitu, terus kemudian ada yang kelihatan kok kayak nggak senang ya, cari topik lain. Sesegera gitu. Mungkin. Ganti topik yang kira-kira juga semuanya cukup positif lah. Sensitif ya sih Mbak ya. Oke. Ya selain itu mungkin secara garis besarnya jangan julid-julid banget gitu ya Mbak. Betul. Kita nggak perlu lah mengingatkan orang gitu ya, harus kok gitu. Tapi penting untuk kita tetap menjaga bahwa orang lain juga merasa dihormati oleh kita. Oke. Mbak Nina, aku tuh pengennya ngobrolnya lebih panjang, lebih lama, tapi kayaknya kita harus
punya janjian lagi nih. Mungkin dengan tema-tema yang lebih menarik lagi. Ya intinya dari perbincangan kita hari ini adalah tidak ada orang yang senang ketika dirinya dijelekan oleh orang lain ya Mbak ya. Dan kita juga sebagai manusia juga harus, tadi Mbak Nina bilang, sensitivitas itu perlu banget. Kita harus bisa melihat di mana dan siapa saja lawan kita bicara. Dan yang terpenting juga untuk kita semua harus mencintai diri sendiri ya Mbak ya, self love ya. Betul. Karena kalau kita udah mencintai diri sendiri, seenggaknya itu jadi kunci utama buat kita selalu merasa diri kita sehat, diri kita kuat, dan ketika menghadapi apapun yang ada di luar sana kita menjadi lebih tangguh. Ya Mbak Nina ya. Mbak Nina terima kasih untuk bincang-bincangnya hari ini. Sama-sama, Semoga nanti mau lebih banyak sharing lagi terkait isu-isu psikolog. Makasih banyak Mbak. Demikian Sahabat Merdeka, bincang santai kita hari ini. Semoga tema kita ini bermanfaat, karena memang seperti tadi yang Mbak Nina bilang bahwa kita ini terlahir dengan semua keistimewaannya. Maka cintai diri kita sendiri, cintai apa yang sudah ditakdirkan buat kita. Dan buat para yang orang gak suka dengan diri orang lain juga, please jangan julid. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Selamat siang.